Jadi gini, memang trennya masih tetap ada nih yang namanya kurus, yang namanya stunting, yang namanya kemudian obes. Walaupun trennya menunjukkan kalau obes sih menurun, tapi ini tetap ada. Nah, ini memang yang harus akhirnya dipahami bahwa untuk pemenuhan gizi ini dimulai dari keluarga, dari basic. Bener ya, supaya cukup tidak kurang, ya otomatis keluarga lah yang menentukan bagaimana si anak, bahkan calon bayi ini udah dipersiapkan supaya kelak status gizinya baik, tidak kurang dan tidak lebih. Jumlahnya cukup, tapi isinya juga berkualitas. Isinya apa? Komposisinya. Jadi tidak hanya makan melulu berasal dari gula, tapi harus ada sumber proteinnya, harus ada sumber lemak yang baik ya. Badan kita tetap butuh lemak loh. Kemudian harus ada sumber mikronutrien, vitamin, mineral, juga serat yang baik, yang cukup. Terus memang harus lebih digiatkan lagi bahwa sekarang adalah gizi seimbang. Seimbang apa nih? Seimbang antara kebutuhan tubuh dengan apa yang masuk, seimbang pula komposisinya. Kalau biasanya kita makan, orang Indonesia taunya nasi gitu ya. Nah, nasi ini harusnya diimbangi dengan jumlahnya yang cukup, juga teman-temannya nasi. Lauk pauk, sayur itu sebagai sumber protein dan juga sumber mikronutrien. Misalnya dari sayur dan buah. Lalu juga perlu dipahami bahwa susu yang tadinya ditambahkan, sekarang susu adalah sumber protein serta kalsium. Dan apakah wajib? Belum tentu, karena sumber protein dan kalsium masih bisa diperoleh dari bahan makanan yang lain. Nah, seperti apa? Protein itu ikan, kita banyak ikan loh ya. Putih telur, ini termasuk sumber protein yang baik. Kalsium dari mana? Memang susu termasuk sumber kalsium yang baik, tetapi ada kok sumber kalsium yang lain. Misalnya dari makan ikan teri, dari makan brokoli, ini juga mencukupi kebutuhan kalsium. Kalau kita ngomongin susu sumber vitamin D, kita hidupnya di bawah matahari loh. Jadi jangan khawatir kekurangan vitamin D, asal memang mau untuk ikhlas gitu ya, rela untuk bisa kena matahari. Oke ya. Terus tambahan lagi selain susu, mungkin cemilan-cemilan nih yang harus dikoreksi. Kalau kita khawatir gula dari susu kental manis, ya kita juga perlu khawatir gula dari minuman-minuman kemasan, makanan kemasan, seperti itu ya. Pemenuhannya gampang kok, tidak harus mahal. Manfaatkan aja bahan pangan lokal. Umbi-umbian contohnya, ini pengganti sumber karbohidrat utama kita kan nasi ya. Nah, ini sebenarnya bisa diganti dengan umbi-umbian. Pangan lokal yang lain apa? Banyak kok buah-buah lokal. Jadi tidak harus buah-buah yang diimpor, tetapi ya kita harus manfaatkan lah buah-buah lokal.